Oke, baik teman-teman kelas Sociopreneurship ya. Kita masuk ke materi berikutnya tentang konsep keuangan dan permodalan ya atau pembiayaan. Sering disebut fundraising. Nah, materi ini saya adopsi ya, ini bersama tim teaching MKDU di Mercu Buana dengan Dr. Hasyim Asyhari, SEMM. Nah, seperti kita ketahui bahwa kalau kita bicarakan tentang sociopreneurship itu tidak lepas dengan potensi bagaimana kita akan mengelola ya manajemen keuangan. Nah, salah satunya di wirausahaan sosial ini banyak usaha UKM yang bangkrut ini ya. Kita lihat dari realita di sekitar sana. Padahal sebenarnya ini dapat menjadi keuntungan atau potensi yang besar. Karena tadi kembali ke manajemen keuangan yang kurang efektif. Nah, sekarang dari wirausahaan sosial, kita juga perlu mengetahui bagaimana the financial management of the company, of the institution, of the uh, dari perusahaan tersebut, dari UKM tersebut. Nah, untuk itu kita ya di sini harus menggarisbawahi apa itu manajemen keuangan. Nah, di sini sudah tertulis, teman-teman nanti bisa resapi, dibaca ulang. Manajemen keuangan adalah semua aktivitas atau kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan bagaimana cara mendapatkan, menggunakan, dan mengelola keuangan perusahaan. Jadi dari hulu ke hilir ya, dari mendapatkannya, bagaimana implement, ya execute, ya menggunakannya, mengelolanya, keuangan perusahaan tersebut. Nah, untuk itu dalam perusahaan atau bisnis, ya wirausahaan sosial itu manajemen keuangan memiliki 3 aktivitas utama. Nah, seperti dari pengertiannya yaitu perolehan dana, lalu aktivitas penggunaannya tadi, nah digunakan tapi harus dikelola. Nah, pengelolaan aktiva. Nah, di situ kita harus mempelajari ruang lingkup manajemen keuangan. Salah satunya, ya ini ada 3 dari keputusan pendanaan itu. Gimana pendanaan itu diputuskan, oleh sumber apa ya, keputusan investasi. Nah, dan terakhir adalah keputusan pengelolaan aset atau bisa disebut kebijakan dividen. Nah, untuk itu, manajemen keuangan itu penting bagi kita, bagi teman-teman di sociopreneurship. Untuk apa? Ya, ini sudah diringkaskan untuk menyusun strategi atau mengidentifikasi apa yang terjadi ya secara finansial bagi usaha sosial untuk mencapai tujuan jangka pendek serta jangka panjang. Nah, itu. Kemudian pengambilan keputusan ya atau membantu para pebisnis sosial memutuskan cara terbaik untuk mengikuti rencana dan memberikan laporan keuangan terkini. Kemudian yang terakhir sama seperti tadi ya, mengontrol dan memastikan kegiatan bisnis sosial itu berkontribusi pada visi dan beroperasi sesuai anggaran dan jalan dengan strategi. Nah, ini mirip di beberapa konteks ya. Jadi harus tahu tujuan visinya apa, strategi-strateginya apa. Ini dalam mengelola manajemen harus selaras dengan itu. Jangan sampai nanti langkah-langkah operasionalnya melenceng jauh, akhirnya visinya tidak tercapai, strateginya tidak terlaksana. Seperti itu. Nah, kemudian kan salah satunya tadi selain investasi, selain itu permodalan. Nah, permodalan. Modal sendiri kita lihat apa pengertiannya ya. Modal adalah keseluruhan barang-barang yang masih dalam proses produksi. Nah, ini satu-satu. Ya, ini sedikit point of view dari produk ya. Modalnya berbentuk produk. Nah, kemudian yang lainnya ada dari Prof. Polak ini ya. Modal adalah sebagai kekuasaan untuk menggunakan barang modal sehingga modal terdapat di neraca kreditur. Lalu ada juga ini point of view dari Prof. Becker, modal adalah baik yang berupa barang konkret
yang masih ada dalam rumah tangga perusahaan yang terdapat di neraca sebelah debit maupun berupa daya beli, nilai tukar, dan barang-barang itu yang tercatat di sebelah kredit. Nah, itu lebih ke eh, neracanya ya, sudut pandang neracanya. Nah, kalau sudah tahu modal apa, pengertian-pengertian dari berbagai sudut pandang, kita akan mengetahui jenis-jenis modal. Nah, jenis-jenis modal itu ada modal aktif, terdiri dari aktiva lancar, aktiva tetap, ada yang namanya modal pasif, yang terdiri dari modal sendiri, ya, dari modal asing. Nah, kalau kita pahami dari namanya ya, modal aktif. Nah, modal aktif itu kita bisa menyebutnya juga sebagai harta. Ya, modal aktif itu digunakan untuk membiayai semua pengadaan kebutuhan fisik, teman-teman, dan non fisik. Nah, makanya hal itu akan menjadi aset atau hak milik perusahaan dalam waktu yang lama atau juga bisa disebut modal aktiva seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman eh, bisa mengetahui ya nanti ya dari eh, jenis-jenis modal ini. Nah, kalau kita bicarakan tentang modal yang aktif itu ada disebutnya aktiva lancar dan aktiva tetap tadi. Nah, kalau aktiva lancar itu atau modal lancar itu modal kerja, bisa disebut juga sebagai modal kerja itu aktiva aktif yang digunakan untuk menjalankan operasi, teman-teman ya, operasional dan proses produksi, lalu seperti apa? Kayak pembelian bahan baku gitu ya, lalu kemudian bayar upah, lalu selain bayar upah itu kalau misalnya di rumah tangga atau listrik, nah itu masuk. Nah, kalau yang aktiva tetap atau modal tetap itu ya yang sesuai namanya ya tetap-tetap itu tanah itu yang tetap tanah, peralatan kalau ada yang pakai gerobak ya gerobaknya, bangunannya dan lain-lain. Nah, itu tetap. Nah, kalau yang bawah kita lihat modal pasif itu kadang bisa disebut sebagai kekayaan perusahaan ya. Nah, modal pasif kekayaannya ini ya. Kalau tadi yang aktif itu hartanya, ini kekayaannya. Nah, modal pasif yang terdiri dari modal sendiri ya atau disebut kadang ekuitas ya, ekuitas atau modal sendiri. Nah, itu pada dasarnya ini modal yang berasal dari pemilik usahanya sendiri ya. Pendanaan modal sendiri itu mencerminkan investasi pribadi dari pemilik. Nah, kalau yang asing, nah, nama-namanya sendiri seperti namanya atau hutang ini modal asing. Modal asing itu modal yang berasal dari luar, ya eksternal. Hutang bisa diperoleh dari perorangan atau kadang meminjam bank seperti itu atau lembaga lain, lembaga keuangan lain pun bisa. Nah, itu jenis-jenis modal. Nah, pengertian dari modal awal tadi ya. Nah, itu. Nah, kalau tiga jenis modal awal yang berikutnya ya, eh, kalau tadi itu jenis modal secara umum, ini jenis modal secara awal yaitu untuk diartikan sebagai banyaknya modal yang dibutuhkan dan digunakan untuk memulai suatu usaha ya pertama kalinya. Ini lebih spesifik satu modal investasi, modal kerja yang kedua dan terakhir adalah modal operasional. Nah, semua kan beranjak dari eh, leksikalnya ya, makna katanya investasi. Jadi modal awal yang diperlukan untuk menjalankan investasi usaha. Di antaranya tadi kalau kita lihat di modal awal ya, pengkategoriannya ini usaha awal apa ya untuk usaha? Oh, mungkin tanah, bangunan, peralatan-peralatan produksi dan sebagainya. Nah, kalau modal kerja adalah modal yang dibutuhkan ini teman-teman untuk biaya operasional usaha. Misalnya
kan kalau sudah operasional itu membutuhkan bahan baku, kemudian bahan penolong, kemudian adanya campur tangan dari teknologi dan lain-lain. Nah, itu dari modal kerja. Nah, ya, hampir kita bisa samakan sebagai modal operasional itu. Nah, ini teman-teman, ya tadi dari jenisnya itu digabungkan, modal investasi, modal awal, itu dari modal investasi, kerja, dan operasional. Itu digabungkan nanti akan menjadikan uh, hitungan dari modal. Nah, kemudian kalau modal akhir apa? Nah, modal akhir merupakan jumlah uang yang akan digunakan untuk modal usaha pada periode usaha selanjutnya. Jadi sudah ada siklus utama yang terlewati ya teman-teman. Biasanya setelah membuat laporan laba rugi ini akan diketahui tentang modal akhir dari sebuah perusahaan dalam periode waktu tertentu. Oh, ternyata modalnya kita masih ada sisa ini 15 juta, nanti kita akan gunakan sebagai modal selanjutnya. Nah, modal akhir ini disebut modal akhir. Cara menghitung modal akhir adalah modal awal plus laba ya, untung, kemudian dikurangi price. Nah, ini teman-teman untuk menghitung modal akhir. Nah, kalau teman-teman lihat price itu terpikir apa? Price. Private bisa swasta ya. Nah, kalau private itu adalah pengambilan sebagian modal atau aset ya pada sebuah bisnis atau perusahaan. Pengambilan modal kayak gitu, private. Nah, ini sebenarnya istilah untuk investor yang menarik kembali modal atau asetnya ya kadang-kadang di sebuah perusahaan dan digunakan untuk keperluan pribadinya. Nah, mungkin kalau ada hal itu bisa masuk dalam perhitungan ini price ini untuk modal akhir, modal awal plus untung kurangi price. Nah, itu ya teman-teman di lainnya kita bisa melihat bagaimana kredit ya. Kalau kita lihat di neraca itu ya adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak lain yang akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu disertai dengan suatu kriteria prestasi berupa bunga. Ini kriteria tertentu berupa bunga ya karena kita menjalankan usaha ya bisnis jadi ya tidak terlepas dari bunga. Nah, faktor pemberian kredit itu ada disebut characters ya, capital, capacity, kemudian collateral atau anggunan ya, kemudian ada condition. Faktor pemberian kredit. Nah, kalau faktor pemberian kredit dalam bentuk characters itu apa? Nah, kalau kita lihat dari prinsip-prinsipnya itu ya, kita bisa mengacu ke Bank Indonesia misalnya ya, menampung. Kalau Bank Indonesia itu ada tambahan satu ya, tidak lima, tetapi ada constraint ya, hambatan atau batasan itu kalau dalam pemberian faktor-faktornya. Nah, kalau di sini di yang umum itu ada karakter, capital, capacity. Nah, kalau karakter ini lebih cenderung ke sifat atau watak calon debiturnya. Nah, jadi itu faktornya melihat ya kayak teman-teman mau meminjami temannya itu, oh ini teman yang suka ngutang untuk foya-foya malahan lebih lebih apa ya dilematis kalau menghutangi yang kita aja prihatin tapi nah kayak gitu. Dalam faktor pemberian kredit juga melihat itu. Nah, untuk meyakinkan bank nih bahwa sifat calon debitur ini benar-benar dapat dipercaya. Nah, itu intinya. Kalau yang eh, capital ya, capital kan kalau kalau capital kan kayak ibu kota negara ya. Nah, kalau prinsip bank yang akan melihat kecukupan modal yang dimiliki calon debitur. Nah, itu disebut capital. Nah, biasanya kalau bank itu kan kalau untuk kredit itu tidak membiayai 100% suatu usaha. Nah, sehingga calon debitur itu harus
apa istilahnya menyediakan dana ya dari sumber lain atau dari modal sendiri gitu. Itu dilihat dari faktor capitalnya. Nah, kalau capacity itu tentang ini kemampuan calon debitur dalam mengembalikan kredit. Nah, mampu enggak nanti dalam pengembalian kredit itu dikaitkan dengan kemampuan mereka dalam mengelola bisnis, misalnya sebelum-sebelumnya ya, dan mendapatkan laba bagaimana. Nah, itu. Nah, kalau yang collateral itu jaminan fisik maupun non fisik yang diberikan oleh calon debitur. Nah, kenapa disebut sebagai anggunan? Nah, itu kalau jaminan itu kan hendaknya melebihi jumlah kredit ya kan apa namanya? Ya, terlebih dahulu itu diteliti biasanya keabsahannya oleh yang mau memberi kredit. Nah, yang terakhir adalah condition. Nah, condition ini dilihat akan berusaha melihat kestabilan finansial dari calon debitur. Nah, tujuannya untuk memprediksi prospek usaha di masa datang. Gitu teman-teman untuk itu ya, kredit. Nah, untuk pembiayaan usaha, teman-teman bisa lihat di sini ya, bahwa penyediaan modal oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan, bank, keuangan bukan bank, atau lembaga lain dalam rangka memperkuat permodalan. Nah, sehingga terdapat mekanisme pembiayaan bisnis sosial dari sumber pembiayaan untuk perusahaan sosial ya sama dengan pembiayaan perusahaan komersial, misalnya pemerintah, swasta, organisasi masyarakat sipil atau individu. Nah, jadi itu sehingga dapat ada mekanisme apa saja kan yang pembiayaan itu bisa diwujudkan, bisa melalui pemerintah, APBN, bisa melalui BUMN, atau nah ini bersumber dari swasta kita ya, biasanya perbankan, lembaga keuangan yang lain, modal ventura. Nah itu dari APBN tentu nggak bisa di apa ya remehkan ya, BUMN. Nah itu kan yang besar-besar ya. Nah, kalau yang swasta yang bawah-bawah itu sampai ke modal ventura ya. Itu kayak sebuah investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyetaraan ya penyertaan modalnya. Nah, dalam suatu perusahaan swasta. Jadi itu disebut modal ventura itu sebagai mitra usaha untuk jangka waktu tertentu. Nah, karena swasta ya. Jadi modal dalam rangka investasi kepada perusahaan swasta itu modal ventura. Nah, selain itu, mekanismenya bisa dilihat di level global yang dikenal dengan ini CDFIS, Community Development Finance Institution. Ada pula dengan yang namanya Local Investment Funds, LFIS ya. Itu jadi itu. Nah, dan terakhir kita cermati tentang fundraising ya atau yang dikenal dengan penggalaan dana. Nah, adalah suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menggalang atau menghimpun dana. Nah, ini bentuknya banyak berupa infak, sedekah, zakat maupun sumber dana lainnya dari individu, kelompok, organisasi, perusahaan atau pemerintah. Nah, itu. Jadi fundraising ini banyak sekali definisinya ya, dilihat di sini. Nah, kalau dari Quiberall itu dan teman-teman itu menjelaskan penggalangan dana itu prosesnya ada 3 konsep ya. Ada 3 konsep. Satu, organizational management and development. Yang kedua, communication and prospecting. Nah, yang ketiga, relationship building. Nah, teman-teman bisa melihat dari nama-namanya itu. Fundraising itu ada penggalangan dana, ada 3 proses yang apa istilahnya dilibatkan di sini. Organizational, management, and development. Communication, ya itu. And prospecting. Kemudian ada relationship building. Nah, itu ada 5 tujuan pokoknya ya. Kalau menurut Jua ini ya. Menghimpun dana, menghimpun donatur,
Ada juga nggak hanya tentang langsung ke produk atau uang ya, tapi simpatisan dan pendukung ini bisa. Lalu ada yang membangun citra lembaga, lalu memuaskan donatur. Nah, hal seperti ini teman-teman bisa pelajari lagi nanti ya dalam materi ini. Jadi selamat belajar teman-teman. Bagaimana kita akan membahas tentang eh, Sociopreneurship yang berkaitan dengan konsep keuangan dan pemodalan atau pembiayaan sampai ke fundraising itu. Oke, thank you very much for having the asynchronous meeting. Selamat belajar. Sampai jumpa di materi atau topik berikutnya. Oke, goodbye. See you.